Hai hai, Bang Ramai Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Azmira juga di Serpam Seri Pengalaman. Nah, kali ini Dina itu mau seri pengalaman yang luar biasa ya. Sesuatu yang Dina itu pengen sekali mengulik ya, tapi itu mungkin sekarang tuh berkesempatannya tuh hari ini ya, di bulan Januari tanggal 9 ya, tahun 2021 ini ya, merupakan tahun yang baru yang spesial ya menurut Dinda ini. Dinda ini syutingnya di outdoor ya, di kebun belakang rumah. Nah, kalian bisa lihat kan. Nah, oke. Spesial banget kita sharing ngobrol pengalaman seputar kehidupan ya. Di first kali ini kalian masih penasaran kan? Kalau kalian pengen lanjutin ya tetap tonton terus, kalau nggak pengen lanjutin ya skip aja ya, nonton di akhir nggak apa-apa, terserah kalian tuh sampai belibet ya. Ini dia bintang tamunya, tenang sama dia adalah bapak aku, alias ayah aku. Iya, bersama saya ya. Kalian kalau senang dengan channel aku lanjutin ya videonya, kalau nggak senang sih ya boleh skip ya, namanya juga orang kan pasti kan ada yang senang ada yang enggak ya. Selamat menyaksikan. Kali ini bersama ayahanda aku atau papa aku ya, kan bilangnya itu ya orangnya nyentrik banget. Ya kalian bisa lihat ya, oke. Mbak yang kameramen itu ya. Nah, beliau ini sangat-sangat nyentrik banget karena keunikannya ya selalu itu danda yang aneh-aneh ya. Bagi Dinda sih, ayah Dinda ini ya merupakan seseorang yang wow banget ya, unik, gak ada di dunia ini ya. Nah, kali ini Dinda akan mengulas tentang sejarah, bagaimana sejarah yang ada di Indonesia ini ya. Di sini Dinda akan sharing bersama papa aku ya, sebut aja ya, biasanya sih dipanggil opahku ya, begitu ya Pak ya, oleh cucu-cucunya, karena beliau ini mempunyai pengalaman yang cukup banyak dan cukup membuat kita itu sebagai anak muda terus bersemangat untuk kedepannya. Sharing ke Papua dan Irian Jaya. Ya, kalau dulu namanya Irian Barat. Oh, Irian Barat. Oke, kita akan Q&A sebentar ya. Awal mula cerita kok bisa pergi ke Iran itu gimana Mas ceritanya? Ya. Kalau awal-awalan sih waktu menjaga perpustakaan di rumah, itu aku sih baca kehidupan seorang anak rimba Indonesia punya Wiro. Kalau kakakku sih cerita Kopingho itu gitu. Nah, kemudian selain Wiro dan sebagainya itu akan baca kisah perjalanan seperti Ferdinand Magellan, terus ke Purwokerto. Nah, dengan demikian membekali pemikiran bahwa Indonesia itu masih ya, pada tahun 60-an ya maksudnya ya, itu masih ada beberapa suku yang kehidupannya terbatas, umpamanya di Mentawai, kemudian suku Dayak dan kelompoknya orang Papua. Sekarang Papua dulu kan Irian Barat, Irian Jaya baru Papua. Oh gitu. Waktu itu kenapa kok Papa bisa pergi ke sana, itu dalam rangka apa? Dan waktu ketika apa sudah kerja atau sebelum kerja? Nah, kalau awal mulanya sih aku masuk IKIP ya, Institut Kebudayaan dan Ilmu Pendidikan, IKIP gitu ya, di Surabaya pada bidang sejarah. Nah, di dalam perjalanan itu kira-kira tingkat 2 aku membaca suatu majalah, kalau nggak salah majalah Tempo ya. Papua pada waktu itu diteliti oleh seorang antropolog Amerika yang namanya Wayne Sirleaf itu. Terus dalam pemikiranku, loh, gaya kenapa Indonesia itu kok diteliti oleh orang asing? Kenapa aku sebagai anak Indonesia tidak meneliti masyarakat atau suku yang terbelakang ini? Nah, dengan landasan itulah maka
dengan tahapan-tahapan yang ada aku mempersiapkan kenaikan tingkat ya gitu. Karena bang nanti perencanaan kalau sarjana muda ya, sarjana muda itu harus membuat karya tulis yang namanya praskripsi ya. Menurut zamannya itu praskripsi ya. Itu dengan demikian aku persiapkan perantauannya, umpamanya bagaimana kehidupan masyarakatnya. Kalau yang di tepi pantai di Papua itu kan makan sagu, kalau di pedalaman kan makan ubi lah gitu ya. Nah, dengan dasar itulah maka aku akan meneliti masyarakat suku yang terasing di Papua menurut zamannya itu. Kalau ke sana tuh Papa itu biayanya itu dari mana, dan kalau ketika berangkat di sana itu berapa orang jumlahnya? Kalau yang dari angkatannya Papa sih, menurut kenapa kok pengen ke sana gitu? Nah, kalau menurut perjalanan dengan waktu, bahwa kalau waktu aku masih kuliah itu sih kalau dikasih uang demo dulu berapa ya, 30 rupiah ya. 30 rupiah. Jadi umpamanya tiap hari dikasih umpamanya 50, paling enggak sebagian dari sisa itu. Umpamanya aku enggak naik demo, aku jalan kaki ya, jalan kaki atau naik sepeda untuk bisa mengambil beberapa uang saku sehari-hari itu untuk persiapan ke pedalaman Irian. Waktu itu tuh ke Irian itu gimana perasaan pertamanya? Kan di sana kan mungkin sebagian orang kan kalau identik Irian kan nggak pakai baju, dia bertelanjang dan dia tuh memakai kayak koteka. Biar aja mereka, asal mereka tidak mengganggu kami yang menurut orang Papua itu ya biasa-biasa aja. Jadi mereka memakai seperti apa adanya itu sesuai dengan kehidupan masyarakat menurut zamannya itu. Nah, waktu dulu Papa ke Papua itu berarti kan ke bandaranya itu kan berarti kan harus ke kota dulu baru ke pedalamannya gitu ya. Gimana? Ya, jadi gini, kalau seorang pejalan ya atau perantau gitu, mau tidak mau kita harus memakai surat yaitu izin penelitian ya. Istilahnya izin penelitian untuk kehidupan masyarakatnya ya. Kalau kita dari perguruan tinggi ya izin perguruan tinggi. Setelah izin dari perguruan tinggi yang tersebut, nah kemudian ke kantor gubernur. Kantor gubernur itu namanya Kadit Sospol, Kepala Direktorat Sosial Politik, itu mengizinkan kita masuk ke wilayah sana atau enggak. Karena apa? Kalau namanya si aslinya kan Irian Barat, zamannya Soekarno. Nanti zamannya Pak Harto, Irian Barat diganti Irian Jaya. Kemudian zamannya Gus Dur, Irian Jaya diganti Papua. Oke? Waktu itu Papa itu berapa bulan ke sana untuk penelitian? Nah, kalau perjalanan saya kan 2 kali. Yang pertama kali tahun 74. Nah, pada tahun 74 itu naik kapal laut dari kapal laut dari Surabaya ke Ujung Pandang, ke Palu, kemudian ke Ternate, Tidore, Bitung itu ya, kemudian Sorong, Manokwari, Biak, baru masuk ke Jayapura tahun 74. Itu by ship ya, untuk kapal. Kemudian pada tahun 78 itu naik pesawat. Naik pesawat itu dari Juanda kemudian ke Hasanuddin ke Biak baru Sentani. Jadi mencolot. Nah, waktu itu apakah yang ke Irian itu hanya Papa aja, apa banyak tim atau banyak kelompok yang teman-teman lain untuk ingin ke sana? Iya, saya selalu sendiri.
Apa salah? Apa ya? Maksudnya gitu. I'm alone, but not lonely. Oh yes. Oke. Jadi dengan kesendirian tuh I wanna be free. Karena walaupun kita sahabat karib dan sebagainya, karena apa? Aku berpedoman rambut sama hitam, ya toh, tapi cara pikir boleh beda kan? Nah, begitu. Jadi I'm alone, but not lonely. Nah waktu itu papa kan sudah sampai ke sana, apakah di sana itu tidurnya di mana? Kan sudah sampai ke pedalaman. Iya, gitu iya, ya? iya. Itu bagaimana ceritanya? Ya, Bisa sampai ke pedalaman banget itu. kalau naik pada tahun 74 naik kapal itu ya intinya kita bawa surat-surat penting ya, kemudian surat perjalanan dan surat penelitian dan sebagainya, itu kita langsung ke kantor gubernur, Kadit Satpol. Kemudian dia tunggu waktu, ini bisa masuk enggak orang ini, ya aku masuk lah gitu. Nah tahun 74 dari Jayapura ke Sentani itu kan perjalanannya ya ya 1 jam lagi ke Abipura dan sebagainya. Nah, baru di Sentani satu-satunya jalan dari Sentani Airport itu ke pedalaman Wamena itu ya, Wamena itu satu-satunya adalah naik pesawat tahun 74 Viren 7 ya. Naik kentina Viren 7 1974 gitu ya. Jadi ya melibati tebing-tebing tinggi. Jadi bisa masuk atau enggak tergantung awan. Baru kita mendarat. Gitu. Jadi papa itu tinggalnya di mana? Maksudnya untuk tidur, untuk makannya itu ya ikut bergabung dengan suku pedalaman situ atau gimana? Oh enggak. Nah, kalau cerita itu ya begitu datang langsung kita ke kantor kabupaten atau melalui kantor kecamatan. Aku datang sini dengan tujuannya baik untuk penelitian atau mengenal lebih dekat, baru dia mengizinkan atau enggak. Paling enggak dia mengatakan, oke, Bapak kapan mau masuk? Oh, 1 hari 2 hari lagi. Tapi aku punya permintaan, Pak. Kalau saya masuk ke pedalaman kampung ya, kampung punya kampung yang kita maksud itu, aku mau tidak mau harus minta hansip ya. Kalau saya pengawalnya, guide-nya itu hansip. Nah hansip itulah daerah asal. Jadi mereka tidak canggung untuk menerangkan ini Bapak ini maksud punya tujuan bagus gitu. Gitu ya. Nah, kemudian kita diberikan satu tempat. Nah, diberi tempat itu hanya tempat saja. Tempatnya seperti gimana? Ya seperti kalau orang sini ya punya yang kalau kota ke tempat yang kita ya semacam villa, tapi karena kondisinya beda kan, ini di pedalaman Irian Jaya, Baliem Valley ya, Lembah Baliem Wamena. Jadi tempatnya itu ya rumah, tapi papan, tapi kosong. Ya makan sendiri, ya gitu. Makanya apa Pak waktu itu? Mesti di warung, itu kan ada warung lah, rumah makan gitu. Kalau memang warung itu tutup, ya kita mau nggak mau makan ketela bakar itu, yang bakar sendiri, gitu. Jadi kita harus siap gitu. Jadi Papa waktu di sana itu kan udah minta izin segala macam diantarin dan bla bla blanya ya. Berarti kan sudah masuk ke di pedalamannya toh ya. Nah itu tadi Papa kan ceritakan berarti hidupnya kan kayak di rumah khasnya orang Papua gitu ya. Iya. Namanya apa Ijer? Kalau rumah khasnya orang Papua itu seingat saya Honai. Iya. Honai. Jadi ada rumah laki satu, kemudian rumah perempuan itu rumah anak, rumah bibi sama istri, halaman khusus ya untuk ternaknya.
Jadi di sana itu papa itu apakah ada pengalaman yang ekstrim? Katanya papa kan udah pernah cerita ya, mungkin kalau sama teman-teman di YouTube channelnya aku kan belum ya ceritanya. Pengalaman ekstrim yang papa pernah ceritain di hutan itu bagaimana? Nah, Ya, pengalaman yang seru. kalau ekstrim ya apa ya namanya ya, gini loh, pada waktu penelitian ya, pada waktu penelitian itu apa namanya kan kadang-kadang sabana ya, kadang-kadang apa hutannya itu rapat. Nah mereka itu tiba-tiba kepalanya keluar gitu. Jadi aku terkejut gitu lah ya. Jadi karena dengan sering terkejut akhirnya aku menjadi biasa. Itu pada waktu ke apa ya, Maksudnya kepalanya keluar itu apa ya Pak ya? Orang gitu dah? iya cuman kepala aja, tapi orang penduduknya melihat gini gitu ya. Soalnya kan Ya terus kemudian kan takutnya serem ya. ya memang gitu. Karena kalau orang Iran itu tidak hitam tapi coklat kehitaman. Kalau orang negro itu betul black is black, ya hitam itu. Kalau orang Papua sih brown tapi black gitu. Sama seperti apa ya, orang yang kalau sering di sawah sering kena matahari lah itu ya gitu hitam gitu, tapi mesti coklat gitu loh. Untuk apakah ada pengalaman ketika papa di hutan, apa mungkin ada pengalaman yang bikin nggak terlupakan itu ya, ketika di Lah hutan? iya, kalau kita apa ya, kalau apa ya, ke rumah mereka, rumahnya Honaya. Jadi mereka itu apa, tanah biasa ya, soalnya tidak ada tanah biasa. Kemudian ada pintu-pintunya kan kecil ya, kira-kira seperti ini. Kemudian begitu kita menginjak ke bawah itu kira-kira setengah meter. Nah, setengah meter. Kemudian di atasnya apa ya, bertingkat, jadi dari bambu gitu. Nah, di situ ada apa namanya perapiannya. Kemudian pada waktu itu ke kampung namanya Kampung Aikima. Nah, Kampung Aikima itu lah bahwa ada nama apa namanya mumi ya, mumi itu dalam keadaan jongkok itu gitu, ya. Itulah yang diantara apa namanya target ya, sasaran utama, bahwa kalau umpamanya kita bisa melihat mumi made in Indonesia ya, mumi Indonesia ya, itulah. Jadi kok bisa awet ya, mereka apa ya, melalui pengasapan aja gitu. Jadi dalam keadaan gitu. Thanks for watching guys, see you.